Gerakan masyarakat sipil yang terbungkus dalam komitmen perang terhadap corona semakin masif. Gerakan ini muncul sebagai bentuk dari solidaritas sosial serta kolektivisme yang diharapkan semakin solid. Sebagian pihak menilai awal mula gerakan ini muncul sebagai respon dari gagapnya pemerintah pusat menangani wabah corona di Indonesia. Namun sebagian pihak lain menganggap jika solidaritas seperti ini adalah implementasi jati diri bangsa, yakni gotong royong, di mana dalam hal ini bahu-membahu menghadapi musuh bersama bernama corona. Benarkah demikian? Dan sejauh apa gerakan ini membawa banyak pengaruh bagi masyarakat, serta bagaimana koordinasi gerakan sipil seperti ini dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk membahasnya kita sudah kehadiran narasumber di studio, ada penggagas gerakan Saling Jaga. Selamat malam Pak Haidar Bagir. Selamat malam. Terima kasih Pak Haidar sudah hadir malam ini. Terima kasih Sehat, sudah ya? Diundang juga. Ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung dengan kami lewat sambungan telepon Presiden Aksi Cepat Tanggap Pak Ibnu Hajar. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam Bapak. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung di studio. Saya Ferdi dan juga Pak Haidar sudah bersama Pak Ibnu malam ini. Selamat malam Pak Haidar. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga akan terus mencoba untuk menghubungi juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto untuk bergabung dalam dialog malam hari ini, tapi memang belum tersambung, tapi kami akan terus mencoba. Kita langsung saja ke Pak Haidar dulu. Pak Haidar, solidaritas masyarakat sipil semakin masif untuk menggalang dana, khususnya bagaimana bentuk komitmen memerangi virus corona di tanah air khususnya. Pak Haidar dan teman-teman mengambil bagian di sana. Apa sebenarnya yang memanggil sehingga kemudian ada gerakan saling jaga seperti ini? Apa ininya? Apa motivasinya begitu Pak? Ya, pertama kebetulan kami dan teman-teman sudah lama sekali puluhan tahun terlibat di berbagai kegiatan filantropi. Okay. Ya. Meskipun seperti saya ini umumnya lebih banyak di bidang pendidikan anak-anak dari kelompok keluarga miskin dan berbagai kegiatan lain. Itu yang pertama. Kedua, memang urusan virus corona ini kan sangat mengkhawatirkan. Ya. Mengkhawatirkannya itu karena berbagai sebab, bahwa ini adalah satu ancaman besar. Kedua, negeri kita ini sangat besar. Ya. Kita juga masih punya banyak kelemahan dalam hal birokrasi di bidang apapun. Terpaksa juga saya katakan mungkin tingkat pendidikan juga belum merata, ya. Nah, sehingga saya sebetulnya mulai terpikir itu ketika dalam seminggu terakhir ini kebetulan saya pergi ke 3 kota, termasuk Makassar, Banyuwangi dan lain sebagainya. Tentu kalau pemerintah daerahnya sudah berupaya melakukan apa saja, tapi saya rasakan sense of crisis itu belum ada, terutama di grassroots, ya, terutama di grassroots. Bahkan menurut sebagian observasi, jangankan di kota-kota kecil atau yang jauh dari Jakarta, bahkan di kalangan grassroots di DKI saja atau di Jabodetabek, itu sense of crisis ini kurang. Sementara jumlah penduduk kan sangat banyak, sehingga saya berpikir bersama teman-teman bagaimana caranya. Nah, ini kelihatannya memang harus melibatkan sukarelawan dalam jumlah besar, mungkin ribuan atau puluhan ribu, yang bisa langsung masuk ke grassroots itu. Jadi tidak cukup dengan sekadar penjelasan pemerintah. Kalau Twitter dan lain sebagainya mungkin mereka tidak banyak terlibat, ya. Tapi harus ada sukarelawan yang masif bergerak ke grassroots, gitu ya. Ide pertama, ya, langsung turun ke langsung turun. Satu, untuk sosialisasi supaya ada sense of crisis. Kedua juga saya, karena saya ini juga pebisnis, saya sudah bisa bayangkan betapa akan banyak orang yang jatuh miskin karena ini, ya. Terutama orang-orang yang penghasilannya itu harian, ya. Mereka cari uang hari ini untuk makan besok. Bahkan ada yang cari uang pagi ini untuk makan siang atau sore hari. Nah, ini mereka pasti akan mendapatkan dampak yang luar biasa besar. Buruh harian, karyawan harian, kemudian sektor informal yang jualan nasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan terpukul luar biasa, sehingga kita berpikir harus ada upaya untuk membentuk semacam safety net. Pemerintah tentu punya dana yang akan dialokasikan, tapi betapapun juga ada kekhawatiran dari segi jumlah mungkin akan kesulitan. Kedua,
kelambatan dalam. Jadi ini lebih sebetulnya kalau dihitung dari jumlah uangnya mungkin lebih tepat disebut sebagai ban serep. Oke. Kita coba langsung konfirmasi. Kita juga sudah terhubung dengan Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Selamat malam Pak Yuri. Selamat malam. Ya, Pak Yuri di studio dan juga di sambungan telepon ada Pak Haidar Bagir dan juga ada Pak Ibnu Hajar dari ACT yang kemudian teman-teman ini adalah bentuk dari solidaritas bagaimana mensupport pemerintah. Tapi kemudian tadi ada sedikit evaluasi begitu Pak, bahwa kemudian pemerintah memang ini belum bisa semaksimal itu untuk menangani perang atau komitmen terhadap corona ini. Bagaimana respon pemerintah untuk hal seperti ini Pak? Selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam. Ya. Ini masalah bangsa ya. Jadi ini bukan kemudian kita dorong hanya masalahnya pemerintah. Tidak akan mungkin pemerintah sendirian. Ini masalah kita semua. Oleh karena itu dari awal sudah pada tentu kita tidak akan pernah memframing bahwa ini adalah bisa kita selesaikan sendiri. Pasti dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Bahkan kalau saya katakan sukses story-nya ini nanti adalah pada community. Karena ini penyakit menular. Nah, jadi pendekatannya harus berbasis pada komunitas. Ini yang paling penting. Ya, artinya ini bukan berarti respon karena pemerintah gagap untuk melakukan antisipatif dan penanganan yang saat ini memang banyak keterbatasan yang masih belum bisa dimaksimalkan begitu Pak? Tidak ada terminologi pemerintah gagap ya. Dari awal kita sudah bersama-sama dengan semua pihak, dengan pemerintah, bahkan mereka memiliki peran yang sangat besar. Itulah kenapa kok diperlukan pemerintah, presiden dalam hal ini menunjuk gugus tugas ya untuk percepatan. Itu dalam rangka mengkoordinasikan semua kapasitas. Ini adalah bencana ya. Undang-undang kita sudah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu kalau kita kembali pada hakikatnya bahwa penyelesaian bencana itu seperti yang disimbolkan oleh logonya BNPB 1/3 dengan ujung-ujungnya, puncak-puncaknya itu adalah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran dunia usaha. Artinya tidak ada ruang untuk mengatakan kita gagap, tidak. Karena ini kerja bareng gitu. Kalau kita gagap nanti masyarakat juga gagap, kemudian dunia usaha juga gagap. Nyatanya tidak seperti itu kan. Tapi ini tidak menutup realita bahwa sampai saat ini pun banyak tudingan kepada pemerintah yang masih sangat lamban begitu Pak. Antisipatifnya juga belum menyeluruh begitu. Apa persoalannya sebenarnya Pak Yuri? Kami tidak menganggap bahwa ini tudingan, ini kritik yang diberikan oleh masyarakat kita karena mereka mencintai negeri ini gitu. Jadi ini hanya sebagai kritik saja yang tentu ini akan menjadi masukan untuk terus dievaluasi oleh pemerintah, begitu Pak Yuri ya? Iya, kritik ini kan bukan hanya kepada pemerintah, kepada semua orang juga dikritik. Masyarakat juga mengkritik dirinya sendiri, masyarakat juga mengkritik dunia usaha, masyarakat juga mengkritik pemerintah. Artinya ini sebuah niatan baik bahwa kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi, kita harus terintegrasi dalam satu sistem bersama untuk menangani ini. Jadi tidak ada ruang untuk saling menyalahkan di sini. Oke. Saya kalau gitu ke Pak Ibnu. Pak Ibnu masih dengan kita Pak? Baik, iya. Pak Ibnu, kalau ACT sudut pandangnya bagaimana Pak melihat solidaritas sosial yang terbungkus dengan gerakan-gerakan sipil seperti ini? Apa dorongan yang membuat ACT juga berkomitmen untuk melakukan hal yang sama? Ya, yang pertama kita melihat memang pasca pengumuman penderita COVID-19 2 orang oleh Presiden kan bergerak sangat cepat ya. Sehingga kita melihat memang harapan-harapan masyarakat jauh lebih besar daripada support yang pemerintah berikan untuk penanggulangan ini. Sehingga kita melihatnya pertama
nggak mungkin saat ini dalam kondisi yang seperti ini saling tuduh untuk menangani COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini. Sehingga kami dari Aksi Cepat Tanggap dengan semua relawan yang tersebar di 34 provinsi dan 324 kota kabupaten, kita melihat ini harus dari gerakan civil society, dari masyarakat harus bergerak. Mulai edukasi kita lakukan, mulai baik online ataupun offline, pertemuan langsung, termasuk salah satunya adalah lewat tim lapangan yang melakukan aktivitas untuk penyemprotan lewat disinfektan dengan masuk ke sekolah-sekolah dan sebelum hari sempat diliburkan, kita sampaikan tentang edukasi ini. Termasuk ACT membuat ACT Corona Care Center untuk memudahkan komunikasi kepada masyarakat, khususnya untuk relawan, donatur dan selama ini penerima manfaat program kami, untuk memudahkan setiap saat mereka bertanya kepada kami dan kami memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang kondisi saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko wabah corona COVID-19 ini. Sehingga kami merasa saat ini dukungan dari sipil seperti yang Pak Haidar lakukan dengan semua elemen masyarakat, termasuk saat ini ACT dan semua relawannya dan semua kota cabang ACT di 46 kota adalah bagian dari untuk mendukung beberapa kekurangan, beberapa hal yang dianggap oleh masyarakat lambat atas respon pemerintah, sehingga kita punya kepentingan bersama masyarakat untuk bisa terlibat secara partisipatif untuk ikut mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 ini. Oke, Pak Ibnu, implementasinya di masyarakat seperti apa, Pak? Apakah cukup dengan sosialisasi apa itu dengan yang disebut dengan virus corona, atau juga ada antisipasi begitu dengan pembagian masker, hand sanitizer dan juga program-program edukasi lainnya, atau bagaimana? Ya, sejak pertama kejadian di Wuhan, di Cina itu, relawan ACT sudah mulai menyebarkan masker-masker di bandara-bandara. Di Soekarno-Hatta, di bandara di Bali, di beberapa kota-kota yang lain. Ini kita langsung menyampaikan. Yang kedua, pembagian untuk hand sanitizer kita berikan kepada masyarakat. Yang kedua, masyarakat ini saat ini kan edukasinya tidak cukup dengan penjelasan. Karena penjelasan ini kan pertama kali kita menghadapi isu tentang virus yang sangat masif seperti saat ini, sehingga edukasinya langsung kita berikan dalam bentuk masker, kita sampaikan bagaimana cara mencuci tangan, dengan hand sanitizer, bagaimana kita edukasi masyarakat, masjid-masjid, sekolah-sekolah mitra kami untuk kami penyemprotan untuk disinfektan, sampai kemudian kita mengajari masyarakat untuk mengenali ciri-ciri apa yang harus kita lakukan. Kita bikin video-video pendek untuk masyarakat bisa melihat langsung tutorialnya tentang pengenali dan tata cara penanggulangannya, kira-kira begitu. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Haidar lagi. Pak Haidar, responnya terhadap pemerintah dari gimana, Pak? Ya, saya kira begini. Pertama, seperti saya sampaikan di awal, Indonesia ini negara besar, ya, negara kepulauan, kompleks sekali persoalannya. Dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi juga belum bisa dibilang tinggi, tingkat pendidikan belum merata. Jadi kita harus mulai dengan menyatakan siapapun yang menjadi pemerintah, ya dia pasti akan mengalami kompleksnya persoalan seperti ini. Ya, itu yang pertama. Tapi saya kira harus diakui bahwa sebelum ditemukannya 2 orang yang suspek atau positif corona di Depok itu, saya lihat memang pemerintah belum bersiap-siap gitu. Padahal persoalan ini kan sudah besar di berbagai negara, ya, di Eropa, di Iran, di Cina tentu saja, di Korea dan lain sebagainya. Baru setelah ditemukan 2 orang itu, pemerintah mulai seperti bergeliat. Jadi saya duga memang siapapun yang bertanggung jawab di negeri ini, khususnya di Kementerian Kesehatan, kita merasakan bahwa sampai ditemukan baru kemudian ada langkah-langkah yang sangat serius gitu ya. Jadi saya kira menurut saya memang ada kelambatan. Kedua juga menurut saya sempat ada saat-saat di mana pemerintah tidak secara jelas mengungkapkan rencana-rencananya di dalam menghadapi ini ya. Tapi bagi saya itu sudah masa lampau, itu hanya bisa kita ambil hikmahnya, kita pelajari dalam hal nanti kita mudah-mudahan dijauhkan dari krisis-krisis lain. Saya kira kita sekarang bekerja sama, masing-masing berusaha mencari peran yang barangkali diperlukan, karena sudah pasti nanti pemerintah sendiri, seperti kata Pak Ahmad Yuryanto tadi, akan kewalahan. Makanya seperti saling jaga itu, tidak mengambil terutama dari sisi penanggulangan kesehatannya,
tapi dampak sosial ekonomi Oke. yang bisa jadi bisa membunuh orang sebelum virus corona itu membunuh. Kalau mereka misalnya kesulitan makanan dan lain sebagainya. Oke. Kita akan konfirmasi nanti bagaimana pemerintah menyikapi hal ini dan kemudian kita juga ingin mengetahui lebih lanjut koordinasinya nanti bagaimana aksi solidaritas seperti ini dengan pemerintah khususnya dari gugus tugas penanganan corona di tanah air. Kita akan kembali, layar demokrasi akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami. Baik, kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan Pak Haidar dan juga Pak Yuri dan Pak Ibnu. Pak Yuri masih dengan kita, Pak? Ya. Pak Yuri, tadi salah satu hal yang disampaikan oleh Pak Haidar adalah bagaimana kemudian ini sebagai antisipasi terhadap dampak sosial ekonomi di masyarakat. Yang mana sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk kemudian ini menjadi hal yang cukup konsen dalam sudut pandang penanganan corona ini. Yang juga ingin dikonfirmasi sejauh ini bagaimana sih Pak mekanisme yang berjalan sehingga kemudian jaminan terhadap sosial ekonomi masyarakat yang akan terdampak dari perkembangan kasus ini yang dimiliki oleh pemerintah? Iya, mohon maaf saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu ya, karena hanya saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara di bidang penanganan kesehatan. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau di dalam forum seperti ini juga menghadirkan gugus tugas percepatan ini. Oke. Oleh karena itu tentunya saya tidak akan bisa memberikan keterangan-keterangan terkait dengan dampak di luar kesehatan tentu. Oke. Kalau gitu kita konfirmasi bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan dengan masyarakat sipil seperti ini, gerakan-gerakan sosial seperti ini, apa yang diharapkan, Pak? Ini permasalahan dari awal saya katakan ini permasalahan kita bersama. Ada beberapa dimensi yang kita hadapi di dalam kaitan dengan dampak kesehatan. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengedukasi masyarakat kita agar dia bisa mampu untuk mengendalikan penularan sebaran dari penyakit ini. Apa yang harus dia ketahui dan apa yang harus dia lakukan di dalam konteks untuk mencegah persebaran penyakit ini. Yang pertama, dan itu peran dari masyarakat sangat besar. Dan ini kami berterima kasih begitu banyak yang sudah memberikan kontribusinya. Kemudian pada bidang layanan, mulai dari bagaimana kita menegakkan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan, sampai dengan bagaimana kita melakukan perawatan, perhimpunan rumah sakit, baik rumah sakit swasta ataupun rumah sakit daerah dan sebagainya, sudah memiliki komitmen yang kuat untuk ikut serta bersama-sama kita membantu menyelesaikan masalah ini. Seperti kita ketahui, dedikasi luar biasa dari beberapa rumah sakit sudah menyiapkan seluruh kapasitas tempat tidur yang ada di rumah sakitnya untuk layanan coronavirus 19 ini. Juga jejaring laboratorium yang dia miliki juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan layanan terkait dengan penegakan diagnosa coronavirus 19 ini. Inilah bentuk-bentuk yang kemudian sangat membanggakan kami, dan ini adalah bentuk representasi dari tanggung jawab mereka bersama di dalam kaitan dengan menangani bencana ini. Oke, kalau komitmen seperti ini kemudian ditagih oleh masyarakat di lapangan begitu Pak, apa konsekuensinya kalau kemudian tidak berjalan seperti apa yang seharusnya peran itu dijalankan? Mereka adalah para profesional ya. Kita tidak meragukan komitmen mereka. Dan masyarakatlah yang kemudian akan menikmati komitmen mereka. Artinya di dalam konteks seperti ini kita tidak usah berandai-andai, mari berjalan bersama-sama. Kita tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini dan tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu tidak perlu kita permasalahkan menurut saya hal ini. Oke, artinya memang ini jaminan dari pemerintah bahwa semua infrastruktur yang ada yang dipersiapkan saat ini bisa mengatasi persoalan yang saat ini sedang berlangsung begitu Pak ya, khususnya untuk penanganan corona ini.
jaminan dari teman-teman rumah sakit swasta ya, kepada kita bahwa mereka akan mendedikasikan sebagian dari kemampuan dia bersama-sama pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat di dalam kaitan dengan penanggulangan penyakit ini. Oke, total ada berapa Pak kemudian tambahan untuk bentuk komitmen ini? Kalau kita hanya berbicara Jabodetabek, tadi mereka menyiapkan 3 rumah sakit dengan total tempat tidur kurang lebih sekitar 300 tempat tidur yang didedikasikan untuk COVID ini. Dan kemudian ada 3 jejaring laboratorium mereka yang juga didedikasikan untuk itu. Kemudian kita harus tahu juga, harus paham juga, yang harus kita hitung besar itu adalah rekan-rekan media dengan berbagai macam medianya, baik online, radio, televisi. Mereka komit sekali dan mereka terus-menerus membantu kami dalam kaitan mengedukasi masyarakat. Bagaimana menyebarkan berita-berita yang kemudian konstruktif di dalam membangun respon, dan kemudian bagaimana mereka berusaha untuk tidak membawa kepada permasalahan yang membuat masyarakat kita menjadi semakin pesimis. Ini bentuk-bentuk kontribusi dari rekan-rekan yang lain. Oke, Pak Yuri, komitmen seperti ini juga sudah sampai ke daerah-daerah, Pak. Apakah juga kesiapan dari fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga siap dengan apa yang dikomitmenkan oleh pemerintah secara nasional ini? Iya, itu kan jejaring ya. Rumah sakit swasta itu kan juga punya jejaring. Misalnya mitra keluarga itu kan grup, rumah sakitnya sampai ke daerah. Oke. Kemudian yang lain-lainnya juga grup sampai ke daerah. Artinya ini yang berita baik, dan kemudian teman-teman di media pun juga memiliki jejaring yang luas kan di dalam konteks untuk mengedukasi masyarakat. Oke, jadi kemudian bisa dikatakan amunisinya juga sudah siap sampai ke tingkat daerah sekalipun ini antisipatifnya sudah berjalan begitu Pak ya? Iya, banyak sektor swasta yang membantu kami di dalam kaitan untuk memenuhi kebutuhan APD, masker, kemudian perangkat untuk menegakkan diagnosa, dispek. Bahkan dalam kelompok yang kecil secara per orang aja kalau mungkin perlu juga kita sampaikan adalah dalam beberapa hari terakhir ini hampir setiap malam teman-teman kita perawat, dokter yang berdinas di Rumah Sakit Persahabatan, berdinas di Rumah Sakit Penyakit Menular dan di banyak rumah sakit lagi, sering kadang-kadang dikiringi makanan oleh masyarakat dan sebagainya dengan dorongan semangat untuk agar kita tetap bersemangat merawat mereka. Oke, Pak, yang juga jadi pertanyaan adalah ada opsi lain kalau tidak Pak, kalau kemudian rumah sakit pemerintah atau swasta ini overload gitu untuk melayani masyarakat, apa langkah selanjutnya yang dipersiapkan? Second plan-nya bagaimana Pak? Ya, tadi sempat terputus-putus. Maksudnya gimana? Komitmen yang gimana? Ya, apakah kemudian pemerintah juga memiliki plan B atau second plan, opsi lain kalau kemudian rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, baik negeri atau swasta ini menjadi overload atau overkapasitas, mengingat ini perkembangannya masih eksponensial Pak untuk kasus ini. Bagaimana kemudian strateginya Pak? Kita menyadari bahwa di dalam kaitan perkembangan ini akan bisa saja muncul kondisi terburuk. Dan di dalam kondisi terburuk kita mulai berhitung tentang kapasitas respon baik yang kita dimiliki oleh masyarakat, dimiliki oleh dunia usaha. Kita hitung. Oleh karena itu bukan kemudian kita bersibuk-sibuk untuk menghitung itu, tapi melupakan bagaimana mencegah kondisi terburuk itu terjadi. Ini loh yang harus kita lakukan. Boleh kondisi terburuk kita persiapkan, tetapi bukan berarti upaya untuk mencegah jangan sampai menuju ke terburuk ini kita abaikan. Karena ini sebenarnya bukan bencana alam, ini non alam, ini penyakit. Dan ini penyakit menular, artinya justru upaya keras kita adalah bukan membiarkan penularan itu terjadi, tapi bagaimana secara keras lagi kita mencegah jangan sampai penularan ini terjadi. Kita berusaha mati-matian untuk memutus ini. Inilah yang bersama-sama seluruh kapasitas yang ada di negeri ini bekerja ke arah itu. Bukan menunggu sampai terjadi yang terburuk baru kita merespon.
Dan ini juga paralel dengan edukasi yang terus berjalan kepada masyarakat, bagaimana kemudian antisipatif dan preventif terhadap persebaran virus ini juga akan terus disosialisasikan. Komitmennya juga sampai di sana ya Pak Yuri ya? Kita tahu penyakit menular pendekatannya dimanapun harus berbasis pada komunitas, karena kuncinya di situ. Oleh karena itu tidak bisa kita membuat satu program di dalam pengendalian ini dengan meninggalkan komunitas. Kita tidak bisa hanya menempatkan komunitas sebagai subjek dari upaya pencegahan ini, tapi komunitas juga menjadi objek dan subjek jadi satu. Oleh karena itu justru di dalam konteks seperti inilah peran teman-teman yang berada di luar pemerintah, teman-teman yang lain ini menjadi sangat penting dan sangat besar kedudukan. Oke Pak Yuri, kita sama-sama pegang komitmen itu. Saya ke Pak Ibnu masih dengan kita Pak. Pak Ibnu, dengan segala keterbatasan yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun kemudian kita tidak menafikan bahwa masih ada celah-celah untuk penanganan ini yang masih harus diisi oleh seluruh pihak termasuk masyarakat sendiri. Koordinasinya nanti bagaimana Pak kalau kemudian ini akan terus berkelanjutan? Apa rekomendasi-rekomendasi yang akan disatukan nanti dengan pemerintah untuk menangani ini? Iya, secara prinsip dari gerakan yang aksi cepat tanggap lakukan dalam tema besar bersama lawan corona, kita memang melihat aktivitasnya tidak hanya sekitar aktivitas untuk penanganan virus, untuk medis ya. Walaupun kita sangat apresiasi dengan kerja-kerja kita sebut sebagai pahlawan medis yang saat ini bekerja 24 jam luar biasa gitu. Tapi juga salah satunya adalah kita juga melihat tadi yang Pak Haidar Bagir sampaikan ada efek kepada sosial ekonomi. Sehingga ACT juga siapkan satu gerakan yang kita sebut sebagai operasi pangan gratis. Karena besok pagi jam 10 kita akan lepas 4 armada food truck kita. Yang satu food truck itu sekali produksi bisa 2.000 makanan untuk bisa suplai kepada rumah sakit yang sempat dapat informasi dari relawan kami, dari mitra-mitra kami, beberapa rumah sakit membutuhkan support makanan di beberapa rumah sakit juga oleh pemerintah. Yang kedua juga kita akan sampaikan tadi di samping juga air minum, kita akan siapkan sekitar hampir 20 lebih armada yang kita siapkan besok untuk wilayah Jakarta Raya. Salah satunya adalah kita sediakan satu armada besar, rice truck, yang kali bawah itu bisa sampai 10 ton. Ini akan diberikan kepada tadi yang Pak Haidar tadi sampaikan, kepada mereka yang hari ini bekerja untuk makan hari ini. Hari ini bekerja untuk makan besok pagi. Pada waktu kondisi kerumunan diadakan dengan gerakan untuk social distancing itu, menjadikan mereka sudah kehilangan income-nya, sehingga ACT akan bagikan pada mereka satu keluarga minimal dapat 5 sampai 10 kg per keluarga. Ini untuk memastikan mereka bisa bergerak. Dan kami lihat apakah nanti kebijakan berikutnya tetap kondisinya seperti ini atau nanti akan ada kebijakan tentang lockdown yang akan pemerintah lakukan. Sepertinya tetap kami harus merapat koordinasi dengan pemerintah setempat, apalagi pemerintah sudah menunjuk pimpinan BNPB untuk menjadi ketua Satgas untuk pengendalian wabah COVID-19 ini. Jadi kami akan terus merapat kepada pemerintah, karena pada akhirnya kita melihat sepertinya memang kolaborasi yang harus diberikan oleh civil society untuk masyarakat sipil yang bergerak lewat gerakan sosial ini harus tetap berkolaborasi dengan pemerintah, karena penanganan virus ini juga cukup sensitif. Sehingga kami merasa perlu koordinasi dengan baik. Gitu. Oke, Pak Ibnu. Pak Haidar, terakhir worst case-nya pun juga sudah difikirkan dari sekarang. Bagaimana kemudian aksi solidaritas seperti ini dari masyarakat sipil seperti ini masih terus berjalan, bahkan ini bisa memberikan menular begitu ke pihak-pihak lain sehingga semua saling support untuk bisa memerangi corona ini, Pak. Bagaimana kemudian langkah-langkahnya? Kalau boleh saya sampaikan sedikit ciri khas yang dimiliki oleh gerakan tagar saling jaga hadapi corona ini adalah bahwa kita ingin bergeraknya karena yang kita sasar ini grassroots, kita ingin bergeraknya juga di grassroots. Karena itu basis yang kita gerakkan ini adalah basis sukarelawan. Jadi bukan bottom up. Kalau bottom up kita akan hilang kendali. Jadi misalnya yang terlibat di dalam gerakan tagar saling jaga ini ada Gus Durian Peduli. Karena yang punya kader-kader puluhan ribu di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kemudian saya mewakili juga gerakan Islam Cinta. Di generasi muda mahasiswa ada yang disebut sebagai
Gen Islam Cinta. Ada lebih dari 4.000 yang juga akan kami gerakkan, dan kami juga akan terus bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang memiliki sukarelawan, karena kalau ini bergeraknya dari satu pusat, maka yang bisa di cover juga akan sangat sedikit. Seberapa sih mampunya gerakan swasta, seperti menggarami lautan. Tapi kalau kita gerakkan ribuan bahkan puluhan ribu sukarelawan yang berbasis di tempat-tempat di mana mereka beroperasi, kita baru bisa berharap dampaknya akan betul-betul bisa terasa. Jadi kita berharap selain gerakan tagar saling jaga ini, kita berharap masyarakat yang lain juga melakukan gerakan yang sama berbasis ribuan orang yang bergerak di lokasinya masing-masing. Kira-kira begitu. Kita aminkan harapan-harapan baik itu Pak Haidar dan juga Pak Ibnu, Pak Yuri. Kita tidak bisa pungkiri kesetiakawanan dan solidaritas kita diuji saat ini untuk bagaimana komitmen bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga komunitas, masyarakat sipil untuk bisa terus memerangi wabah yang memang menjadi pandemi dunia saat ini, agar kemudian ini bisa berhenti dan tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya bagaimana masyarakat juga bisa tetap bisa menjalankan hidupnya seperti biasa. Baik, terima kasih Pak Haidar. Pak Yuri, terima kasih Pak, dan juga Pak Ibnu sudah bergabung malam hari ini dengan kita. Layar Demokrasi akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.